Dri, Hai. hai Dri. Dri, kan lo tuh memulai karir sebagai anak muda, remaja yang ikut kompetisi foto, terus di majalah remaja di zamannya, gitu kan ya? Iya nggak? Betul, iya betul, Nah, betul. itu kemauan sendiri atau karena ada dorongan dari pihak lain? Itu kebetulan. Oke, ceritakan. Saya ingin tahu. Itu kebetulan. Jadi dunia modeling terus syutingan itu to be honest itu dunia yang 180 derajat berbeda. Jadi waktu itu gue lagi nge-gym. Masih kecil tuh udah nge-gym ya. Nggak apa-apa. Hobi olahraga ya nge-gym gitu. Terus ada orang yang nyamperin, "Mau nggak ikut casting foto modeling gitu?" Hah, apaan tuh? Udah kita foto dulu aja. Kan zaman dulu tuh harus foto gitu kan. Iya. 4R apa yang berapa kali Iya. berapa itu buat pakai formulir itu fotonya gede-gede. Iya. Kasih ke PH atau ke tempat-tempat modeling gitu kan. Terus ya udah deh oke gitu. Terus akhirnya kenalan, terus dia ke rumah, izin sama orang tua kita mau foto shoot gitu. Foto shootnya juga masih kalau nggak salah kayak di Kodak atau di apalah gitu ya, foto-foto biasa gitu. Terus ya udah kita foto. Habis itu udah nggak lama terus cobain casting terus casting, oh gini ya casting, wah casting iklan waktu itu. Aku umur kelas 3 SMP kalau nggak salah. Wow. Iya. Jadi waktu ikut majalah itu, cover untuk perlombaan majalah itu, umur berapa lo? 2006 tuh kelas 3 SMP umur berapa ya? 3 SMP berarti 14 ya 14-15 tahun. 15 ya itu. Oke. Jadi ngeliat orang kan semuanya, oh lagi casting duduk gitu ya. Cuman ya udahlah semangat aja gitu. Cuman emang nggak tahu sih, masih belum ada feel-nya. Terus nggak lama ada majalah itu Senyum 3 Jari, Aneka Yes. Proudly. Itu apa namanya didaftarin terus tiba-tiba masuklah ke finalisnya kan dari berapa banyak terus masuk ke finalis terus ya udah akhirnya terus ikut karantina gitu-gitu. Iya dari situ terus sempat foto-foto di majalahnya Aneka ya gitu 1 kali 2 kali cuman kayaknya tapi gue nggak jago deh kalau foto gue nggak jago gitu kalau foto terus ya udah tapi itu adalah kickstart awalnya sih. Oke. Abis itu kan sempat kuliah hukum. Sempat. Terus abis itu lo ngerasa hukum juga bukan your forte. Iya. Ya kan? Iya, abis betul. itu lo ngambil fakultas teknologi kebumian dan energi. Betul, teknik pertambangan. Teknik pertambangan. Betul. Berarti di kepala pada saat itu setelah merasa tidak nyaman mengambil fakultas hukum, teknik pertambangan itu menarik minat lo dong. Iya, Pada saat itu. Betul. Apa yang ada di kepala pada saat itu? Jujur yang ada di kepala bukan kan kalau orang daftar tuh biasanya gini, gue ngambil hukum supaya gue bisa nanti jadi lawyer atau ekonomi supaya bisa jadi apa. Waktu itu tuh nggak jadi ngedaftar hukum terus pindah ke tambang bukan karena pelajaran akademiknya tapi memang karena ada temen yang 1 tahun di atas yang udah masuk kampus itu duluan, dia bilang kalau mau masuk jurusan yang seru ini seru kata dia. Serunya gimana? Anak-anaknya solid banget dia bilang gitu. Tapi lu bakal dipelonco gitu di ospek gitu selama 1 tahun penuh. Itu lu harus ini itu gitu pakai flanel, kepala harus botak gitu-gitu kan 2010 tuh aku kuliah. Oke, let's do it gitu. Akhirnya kuliah ternyata susah ya. Masuk teknik pertambangan tapi lulus ya. Ternyata susah. Hebat. Iya. Terus susah banget. Susah pastilah karena kan berhubungan dengan apa yang ada di bawah tanah. Betul. Sesuatu yang tidak terlihat dan misteri banget, penuh teka-teki gitu kan. Ngukur Terus tiba-tiba di laboratorium tuh meneliti kadar moisture-nya batu bara gitu, terus kadar abunya, ilmu ukur tanah, pengolahan bahan galian. Nggak mendapatkan kenikmatan sama sekali. Belajarnya oke gitu, cuman emang mungkin dunia kuliah waktu itu yang aku alami waktu itu lebih ke mainnya kali ya, ke temen-temennya tuh karena ada dari Sabang sampai Merauke yang mau masuk di jurusan teknik pertambangan. Karena waktu itu jurusan teknik pertambangan di Indonesia itu sedikit kampusnya, cuman ada beberapa kampus. Jadi di setiap kampus pasti akan ada anak dari Sabang sampai Merauke kan. Jadi waktu kuliah tuh banyak jalan-jalan kayak ke Aceh, kemana tuh pasti ada teman di sana. Jadi kita berangkat
Pokoknya modalnya uang tiket aja, tiket pulang pergi. Karena di sana pasti ada dia, kita nginep Ada di penampungan sana. Ada gratis. penampungan. Solid dong bener. Solid. Sampai hari ini masih kontak-kontak. Oh iya, Dia. nice. Jadi yang dibilang kakak kelas itu bener terjadi dong. Solid, seru. Solid dan seru. 1 tahun di pelonco abis. Sangat. Tapi akhirnya menghadapi realita. Kuliahnya susah. Ini bukan gua. Bukan. Tapi kepake gak sih di acting? Ilmu pertambangan. Kepake? Iya, mungkin bukan pelajaran ya, tapi yang tadi itu ya, yang di part solidnya itu ternyata banyak banget memori pelajaran yang bisa banget dipakai untuk di acting gitu. Sangat banyak. Karena film adalah teamwork. Film adalah teamwork, terus juga kalau ngomongin ke karakter gitu ya, misalnya banyak juga karakter dari teman-teman kuliah yang dipakai buat main gitu ya, jadi inspirasi lah, maksudnya jadi inspirasi gitu-gitu sih, jadi sangat kepake sih. Mental juga sih. Oh. Iya, mental banget sih. Oke, kalau gua ngebayangin ya mundur ngelihat pengalaman hidup lo gitu ya, Andri, dari hukum pindah ke teknik pertambangan, Modeling tiba-tiba. modeling all of a sudden, that is your early start. Jadi kayak ada banyak hal-hal yang masih belum pasti di kepala, tapi membawa lo ke dunia perfilman. Yes. Sempat cobain presenting juga kan? Sempat jadi host juga di salah satu stasiun TV 2 tahunan deh kayaknya. Iya. Fun juga, menyenangkan, seru juga. Kenapa nggak presenting yang diambil? Kenapa film? Itu berbeda jalur itu kan? Iya, berbeda jalur. Presenting suka juga, maksudnya jadi host terus bawain sebuah acara tuh suka juga. Cuman emang waktu itu penasaran banget sih sama si film itu, sama film, dunia panggung, teater tuh sangat-sangat penasaran. Apa yang teringat di memori tentang menjadi pemain film atau bintang film? Nggak ada kayaknya deh. Nggak ada. Oke. Nonton film yang berkesan misalnya gitu? Kayak anak gue karena nonton film yang berkesan dia terpikir untuk jadi bintang film. Oh gitu. Kalau gue enggak. 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 Jadi kalau nonton film pure enjoy nonton filmnya aja, kayak wah bagus ya film ini gitu aja, tapi enggak inspired jadi gue harus jadi aktor gitu, enggak. Sampai akhirnya masuk ke perfilman dan kemudian mulai meninggalkan presenting yang sudah dilakoni selama 2 tahun. What happened? Jadi waktu pas kuliah itu kan pas udah mau lulus, jadi semester terakhir tinggal skripsi kan biasanya kan, tinggal nunggu sidang gitu. Punya jeda waktu kosong lu cukup panjang tuh, sekitar 6 bulan ya, 1 semester. Duh ngapain ya gitu. Tapi waktu itu udah sempet syuting iklan, syuting apa gitu. Terus mau belajar acting deh gitu. Karena lagi nunggu kan. Iya. Di 2013 atau 14 gitu lupa. Terus akhirnya belajar acting. Pas udah mau lulus itu belajar, seru banget. Gitu, seru banget, menyenangkan nih gitu. Cuman sulit ya gitu, karena baru belajar banget dari anak tambang tiba-tiba belajar acting gitu kan. Iya. Dari kaku-kaku. Iya, tapi kayak pindah-pindah mulu gitu kan. Terus ya udah coba belajar, akhirnya selesai, sidang dulu, terus masih belajar terus cukup lama kok, maksudnya ada di dunia belajar acting, terus teater kecil keliling-keliling gitu-gitu, cukup 3 tahunan 4 tahunan gitu, lumayan. Menikmati berarti berbeda dunia. Satu dengan yang dipelajari di bangku kuliah. Iya betul. 1 menikmati, terus 2 juga habis kuliah kan nggak langsung kerja ya. Iya. Pas banget langsung itu kegiatannya, langsung ikut ibaratnya kayak les ya. Ya kan ya, langsung itu. Jadi udah deh all out aja di les ini gitu. Kan biaya kuliah orang tua yang bayar atau sendiri? Biaya kuliah campur sih. Campur. Jadi iya campur. Jadi kurang lebih orang tua nggak punya 100% otoritas dong. Betul. Iya. betul. Dan orang tua membebaskanmu terhadap pilihan hidupmu. Membebaskan. Oke. Jadi nggak pernah nanya, kenapa kamu nggak kerja di perusahaan tambang? Gitu-gitu ada nggak? Soalnya dulu waktu pas disuruh kuliah sama sekolah tuh, jujur gue udah nggak mau. Waktu itu bukan karena nggak suka sekolahnya atau kuliahnya, karena waktu pas SMP ya mau masuk SMA itu, karena gue ngerasa di sekolah yang diajarin gue bisa baca di buku. Betul. Itu maksudnya Waktu waktu itu cara mengajar belajar itu yang gue dapet tuh itu. Textbook. Sedangkan gue suka baca buku. Iya. Jadi kalau gue udah baca buku terus dijelasin lagi,
gue udah tahu. Iya. Kecuali ada insight lain ya gitu. Iya, iya. Iya gitu. Jadi kenapa nggak mau sekolah? Ada di buku yang diajarin. Apalagi waktu itu masih mau masuk SMA, jadi masih rebel banget kan kalau dikasih tahu. Ada di buku. Udahlah sekolah gini-gini. Akhirnya sekolah SMA lulus aja gitu. Gak usah kuliah lah, langsung aja bilang ke orang tua gue nyari kerja atau les atau karena waktu itu gue mikir les short course atau apa itu lebih langsung spesifik lo mau kerjanya apa gitu. Waktu itu belum mikirin tentang relasi, belum ada lah ya karena baru lulus SMA kan. Cuman cara berpikirnya masih sama karena apa yang diajarin tuh ada di buku. Terus gue hobi banget baca. Oh iya. Iya, maksudnya Apa? Fiction, non-fiction? non-fiction. Non-fiction. Iya. Boleh share dong buku yang menginspirasimu the most? Apa ya? Yang inspirasi the most ya. Wah, banyak lagi. Stick in your head. Stick in my head. Oke. Salah satunya ada itu buku Bias Bias judulnya.